Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 756. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melakukan tugas tetap yang harus diselesaikan oleh murid biasa. Kamu hanya perlu menyelesaikan tugas-tugas penting yang ditetapkan oleh jangka waktu tertentu. Ada juga kuil harta karun Tianjuo, dan juga dibuka untuk Anda. Itu menyimpan banyak harta dari Tianjuo, serta teknik pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, slip giok, berbagai buku kuno, bahan-bahan sejarah, harta karun, dan bahkan bahan-bahan sebelum runtuhnya langit dan bumi. Meskipun hanya salinannya, tetapi banyak buku klasik seperti buku surgawi, dan Anda dapat memahaminya. Bahkan jika Anda tidak tertarik, Anda bisa masuk dan belajar, kata Penatua Agung. Dia menjelaskan. Apa? Putra suci itu setara dengan sesepuh tingkat tinggi dan tidak perlu menyelesaikan tugas biasa. Bahkan bisa masuk ke kuil harta karun. Di kuil harta karun itu, ada bahan sejarah dan teknik pemurnian sebelum langit hancur. Kata Kincen, hatinya tergerak dan ada dorongan untuk masuk dan mengamati. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, dan di setiap zaman banyak teknik pemurnian telah diturunkan. Teknik pemurnian ini telah diwariskan oleh nenek moyang dan merupakan harta karun. Meskipun Kincen mampu menyempurnakan senjata tingkat surgawi, itu karena teknik menantang surga, teknik penyembuh langit. Tetapi Kincen masih membutuhkan banyak pembelajaran di atas teknik pemurnian, terutama beberapa teknik pemurnian kuno. Terlebih lagi ada harta yang tak terhitung jumlahnya di kuil harta karun. Aku harus masuk dan menukar beberapa harta untuk Chen Sisi dan yang lainnya. Kata Kincen, ini adalah pikiran pertamanya. Penatua, bisakah aku pergi ke kuil harta karun sekarang? Kata Kincen. Hahaha, tentu saja bisa. Tetapi kamu hanya bisa masuk, melihat, dan membaca. Kamu tidak bisa menukar harta. Karena Tianjuo, jika ingin menukar harta, kamu harus menggunakan poin konstribusi. Namun sekarang Anda tidak memiliki poin konstribusi, kata Penatua Agung. Poin konstribusi, kata Kincen. Dia mengerutkan kening. Ya, Tianjuo akan merilis banyak misi, termasuk membunuh musuh dan memurnikan senjata suci. Ada berbagai tugas. Hanya setelah menyelesaikan tugas, kita bisa mendapatkan poin kontribusi. Poin kontribusi setara dengan uang dalam Tianjuo. Dan itu dapat ditukar dengan benda apapun, kata Penatua Agung. Kemudian dia berkata lagi, selain itu Anda juga dapat menggunakan pena suci kuno untuk bertukar poin kontribusi. Tetapi itu tidak hemat biaya. Dan juga Anda setelah menjadi putra suci, Anda akan memiliki langit gua sendiri. Jadi lebih baik untuk mengatur langit gua terlebih dahulu dan kemudian pergi ke kuil suci kuno harta karun, kata Penatua Agung. Dia menjelaskan. Oh, seperti itu, kata Kincen. Dia langsung memahaminya. Meskipun Tianjuo akan melatih mereka, itu tidak sia-sia. Banyak sumber daya perlu diperoleh sendiri, dan cara mendapatkannya adalah dengan menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin kontribusi. Dalam proses ini, Tianjuo juga akan berkembang dan mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, jika hanya menghabiskan sumber daya untuk mengolah begitu banyak orang, bagaimana Tianjuo bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Adapun poin kontribusi dari pertukaran pena suci kuno, apalagi ini untuk beberapa murid dengan kekayaan yang kaya, seperti Nantianyi, sebagai putra keluarga Nan, pasti ada banyak pena suci kuno. Jika keluarganya menyediakan cukup pena suci kuno, dia dapat menukar poin kontribusi yang cukup. Dalam proses ini, para murid memberikan pena suci dan Tianjuo memberikan sumber daya. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Sekarang, kamu bisa pergi ke Pulau Suci untuk melapor terlebih dahulu, lalu bersiap untuk meningkatkan level kultivasimu sebanyak mungkin. Statusmu sebagai murid utama sangat luar biasa. Setelah beberapa waktu, kamu harus bekerja atas nama Tianjuo dan berpartisipasi, kata Penatua Agung. Oh, hati Kincen tergerak.
Kalau begitu, Penatua Agung, Penatua Konoha, murid mengucapkan selamat tinggal. Kata Kinchen, dia membungkuk kepada Penatua Agung dan Tuan Konoha, berbalik dan kemudian meninggalkan menara. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk memimpin, karena ada arahan untuk berkomunikasi dengan Pulau Suci dari token Putra Suci. Dan dia hanya perlu mengikuti token Putra Suci dan merasakannya. Selain itu, Kinchen telah mengamati bahwa token Putra Suci ini sangat istimewa. Bahkan Kinchen tidak mengenali materi di permukaannya. Ada larangan yang tak terhitung jumlahnya. Kinchen bangga dengan tingkat pemurniannya saat ini. Mungkin tidak mungkin untuk menyempurnakan token Putra Suci seperti ini. Saat Kinchen pergi, hanya Penatua Agung dan Tuan Konoha yang tersisa di aula. Menurutmu bagaimana tentang Kinchen? Kata Penatua, dia bertanya. Sombong, mendominasi, tidak bisa dipercaya. Tetapi memang ada modal kesombongan. Potensi dalam tubuh tak terbayangkan. Apalagi menembus lantai 9 dari Menara Suci kuno. Dalam sejarah Tianjuo cabang Guanghan Putian, saya belum pernah muncul sebelumnya. Apalagi dapat menyempurnakan senjata tingkat surgawi hanya dengan basis kultivasi setengah langkah suci surgawi. Saya merasa bahwa anak ini memang sangat luar biasa. Pada waktunya, anak ini pasti akan mengizinkan saya bekerja di Tianjuo yang lebih tinggi. Oh, Anda memiliki pendapat yang tinggi tentang anak ini. Penatua itu tertawa dan matanya bersinar dengan cemerlang. Namun, penilaian saya sangat mirip dengan penilaian Anda. Sekarang, langit mulai kacau lagi. Perlombaan iblis tampaknya akan meluncurkan pertempuran berikutnya. Kita bekerja di Tianjuo di medan perang alam iblis dan menderita kerugian besar. Kita tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Dengan langkah demi langkah. Kinchen, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Konoha, pergi dan umumkan keputusanku. Orang tua ini ingin membiarkan semua orang yang bekerja di Tianjuo untuk melihat bahwa era perbaikan rantai yang kacau telah berlalu. Selama siapapun dapat menunjukkan potensi yang cukup, dia dapat mencapai langit dalam satu langkah. Masalah tentang Kinchen, saya juga akan melapor kepada menteri, dan saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Kata Penatua Agung. Setelah mengatakan itu, sosok Penatua Agung langsung jatuh dan seluruh sosoknya langsung menghilang. Scene berpindah pada saat ini Kinchen sedang terbang di langit, di dalam Tianjuo. Seluruh langit sangat luas menjulang di ruang asing di Guanghan Mansion. Setelah menjadi Putra Suci, langkah pertama adalah melapor. Tianjuo akan mengalokasikan sumber daya untuk Anda dan menjelaskan segala macam hal sehingga Anda benar-benar dapat berintegrasi ke dalamnya. Sumber daya Putra Suci jauh lebih banyak daripada murid biasa. Tentu saja tugas penting yang harus diselesaikan juga luar biasa. Menurut catatan di token, Putra Suci harus memurnikan senjata kelas surgawi setiap 3 bulan. Namun untuk saat ini Kinchen tidak terlalu untuk memikirkannya. Saat ini Kinchen berubah menjadi aliran cahaya. Dan setelah beberapa saat dia mendarat di sebuah pulau yang tergantung di langit. Di tengah pulau ada aula besar. Ini adalah tempat staf langit melapor dan menerima tugas. Itu disebut Pulau Suci. Itu juga merupakan tempat inti dari Tianjuo. Jika pemimpin perusahaan menerima tugas, mereka juga harus datang ke sini. Begitu Kinchen sampai di sini, dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Seorang master kehormatan berjalan bolak-balik di dalamnya. Jelas mereka semua adalah para ahli dari Tianjuo. Setiap kultivasi sangat tinggi dan pakaian yang dikenakan juga berbeda. Ada kostum untuk murid, kostum untuk penatua, dan kostum untuk diaken juga pelayan. Mereka semua adalah orang tua yang bekerja di Tianjuo. Selain itu, orang-orang dari Departemen Seni Bela Diri Tianjuo juga menerima tugas di sini. Dan banyak master yang mengenakan jubah seni bela diri masuk dan keluar. Ini adalah orang-orang kuat dari Departemen Seni Bela Diri. Namun terlihat bahwa orang-orang dari Departemen Seni Bela Diri akan agak hormat ketika bertemu dengan seseorang dari Departemen Pemurnian yang mengenakan jubah pemurni. Karena dalam Tianjuo, status pemurni lebih tinggi daripada status seni bela diri dan tidak berani memprovokasi seorang pemurni. Saat ini Kinchen masih mengenakan pakaian biasa dan dia tiba-tiba jatuh dan berjalan langsung ke aula lalu kemudian melapor. Hei, siapa orang ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya.
Apakah itu pendatang baru dari Tianjuo? Untuk pendatang baru, mereka harus siap menerima pelatihan. Lihat pakaiannya, dia tidak terlihat seperti seorang pemurni. Apakah itu seorang dari Departemen Seni Bela Diri? Orang-orang yang bekerja di Tianjuo melihat Qin Chen dan segera menatapnya dan berbicara banyak. Tetapi semua orang sibuk dan hanya menebak-nebak, karena mereka semua sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ada di loket di aula dan juga ada orang-orang yang sibuk di setiap loket. Tianjuo adalah organisasi besar. Ada departemen prajurit, ada juga divisi pemurnian, dan departemen pemurnian alkemis, departemen material, dan yang lainnya. Tetapi selain divisi pemurnian, yang paling penting, yang lainnya adalah kekuatan tambahan. Tetapi masing-masing tidak ada bandingannya. Saat ini Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan dia langsung pergi ke counter, bersiap untuk mengambil token dan melaporkannya. Hei, nah, minggir, dan biarkan orang tua ini yang pertama menyerahkan tugas. Tiba-tiba suara dingin terdengar, dan seorang lelaki tua yang berada di belakang Qin Chen sebelumnya tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Dia memegang tas di tangannya, dan kemudian melemparkan tas itu ke arah penjaga di counter. Di dalam tas, kepala manusia bundar nampak keluar. Ternyata itu adalah kepala dari ahli suci surgawi yang dikenal dengan nama penguasa Yin dan Yang. Ini adalah iblis dari lautan Yin dan Yang yang disebut penguasa Yin dan Yang. Lautan Yin dan Yang adalah tempat aneh di mana Yin dan Yang terbalik. Ketika matahari dan bulan terbalik, energi akan dikonferensi. Ia memiliki kekuatan yang tak dapat diprediksi. Itu adalah iblis terkenal di lautan Yin dan Yang. Itu menyamping dan membahayakan negara terdekat. Namun sekarang itu sudah dipenggal. Itu dipenggal oleh seorang kakak senior yang bernama kakak senior Cimei. Kakak senior Cimei ini bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Tianjuo 5.000 tahun yang lalu. Dia sekarang telah menjadi master puncak di puncak tahap tengah suci surgawi. Apa, Cimei, kamu membunuh penguasa Yin dan Yang? Ini kepalanya. Sangat bagus, sangat bagus. Anda telah memberikan kontribusi yang besar untuk Tianjuo. Setelah melihat ini, penjaga di counter terkejut. Dia melihat kepala dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu memang penguasa Yin dan Yang. Dia segera mulai merekam. Tunggu sebentar, saya akan melaporkan berita bahwa Anda telah membunuh penguasa Yin dan Yang. Selama verifikasi lolos, Anda akan mendapatkan 30.000 poin. Kata penjaga itu. Dia nampak sangat antusias. Terima kasih kalau begitu, kata pria tua yang bernama Cimei itu. Nampak dia tersenyum. Hei penjaga counter, bukanlah saya yang pertama datang lebih dulu? Bukankah Anda harus berurusan denganku lebih dulu? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen sekarang adalah waktu untuk menyelamatkan Yuqiansu dan Jiruyu dan bergegas kembali ke benua Tianwu. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Setelah verifikasi pihak lain selesai, itu entah berapa lama, dan Qin Chen tidak bisa menunggu. Namun begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang yang di sana terdiam. Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub. Ada apa dengan pemuda ini? Beraninya dia berbicara seperti itu. Saat ini manajer atau penjaga counter itu juga terdiam. Oke, pria tua yang bernama Cimei itu memiliki wajah yang gelap. Dia menoleh untuk melihat. Saat ini Qin Chen merasakan bahwa orang ini sangat kuat, sehingga itu bisa dibandingkan dengan Penatua Marble. Jika Qin Chen melawannya sekarang, mungkin dibutuhkan setidaknya 100 putaran untuk mengalahkannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di dalam tubuh orang ini sepertinya ada pencairan yang tak ada habisnya. Api itu adalah atribut api yang kuat. Saat ini orang itu menyerang Qin Chen dengan aturan api yang diam-diam. Namun dengan sedikit gerakan tubuh Qin Chen, konsepsi artistik yang keren mengelilingi seluruh tubuhnya dan segera menghilangkan semua amarah di tubuhnya. Menyerangnya dengan aturan api itu sangat membosankan. Pada akhirnya terjadi konflik antara keduanya. Anak ini pasti akan menderita. Banyak orang di sekitar yang menonton menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Melihat Qin Chen yang masihlah sangat muda, semua orang hampir bisa membayangkan akhir dari Qin Chen. Saat ini melihat Cimei akan hendak melakukannya, manajer penjaga counter itu tiba-tiba berkata dengan dingin, Cimei, berhenti, ini adalah balai Pulau Suci.
Ini bukan tempatmu untuk bertarung. Jika kalian berdua ingin bertarung, keluar dari sini. Kemudian manajer itu memandang Qin Chen dengan ketidakpuasan. Anak muda, bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Cimei ini telah membunuh penjahat yang dicari. Apakah kamu tahu kebenaran tentang menghormati senior? Senior, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Senior macam apa ini? Hahaha, nah kamu gila. Melihat Qin Chen sangat arogan, orang bernama Cimei itu nampak sangat marah dan nyala api di matanya membara. Saya telah bergabung dengan Tian Zuo selama ribuan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat pendatang baru yang begitu sombong. Apakah Anda yakin ingin melakukan bisnis terlebih dahulu? Orang tua ini memberimu kesempatan terakhir, kata Cimei. Yakin sekali, kata Qin Chen. Dia tidak peduli untuk memperhatikan ancaman dari pihak lain dan berjalan langsung ke counter. Kamu, Cimei menatap Qin Chen dengan marah, rasa dingin mekar di matanya. Dia melangkah ke samping. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi pendatang baru ini pelajaran. Saat ini manajer penjaga konter itu juga sedikit tertekan. Dia mengesampingkan kepala penguasa Yin dan Yang dan kemudian berkata dengan dingin, katakanlah tugas apa yang ingin kamu ambil. Aku akan melapor, kata Qin Chen. Dia kemudian melemparkan sebuah token kepada penjaga konter itu. Manajer penjaga konter itu terkejut. Sebelum dia pulih, token telah dilemparkan ke tangannya. Dan suara yang jelas, ini adalah token yang memancarkan napas yang kuat dengan kata Putra Suci di atasnya. Token Putra Suci. Manajer itu seketika melompat. Bagaimana itu bisa terjadi? Anggota staf lain yang telah menonton pertunjukan yang bagus semuanya tiba-tiba terkejut. Putra Suci. Apakah anak ini adalah Putra Suci? Tidak mungkin. Aku tahu semua Putra Suci Tian Zuo, tetapi tidak ada pria seperti itu. Tapi token Putra Suci ini tidak bisa dipalsukan. Tidak ada yang bisa memalsukannya dan tidak ada nyali untuk memalsukannya. Mungkinkah itu Putra Suci yang baru saja dipromosikan? Tetapi kontes pemilihan Putra Suci belum diadakan, kan? Kenapa Putra Suci yang baru telah melapor saat ini? Apa? Aku akan mencari tahu tentang berita anak ini. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang nampak terkejut, banyak orang tidak percaya dan mereka keluar untuk menanyakan berita tentang Qin Chen. Ternyata, Tuan Putra Suci, aku... Dengan keringat dingin keluar dari dahi manajer penjaga konter itu. Dia buru-buru mengambil token Putra Suci Qin Chen. Tanpa verifikasi, dia tahu bahwa token itu adalah benar. Dia tergagap dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Adapun lelaki tua yang bernama Cimei, saat ini kakinya gemetar. Bisakah kamu tidak takut? Posisi Putra Suci dalam Tian Zuo itu posisi kedua setelah Penatua dan bahkan lebih tinggi dari beberapa Penatua luar. Dan pada tingkat yang sama dengan Penatua kekuatan nyata dibandingkan dengan para pelayan dan diaken, itu jauh lebih mulia. Putra Suci itu adalah arogan teratas yang benar-benar mewarisi jubah Tian Zuo dan mungkin akan mendominasi Tian Zuo di masa depan. Tuanku Putra Suci, aku tidak memiliki mata sebelumnya dan aku telah melakukan dosa besar. Jadi tolong jangan menganggapnya serius, kata pria tua yang bernama Cimei itu. Dia yang sebelumnya sombong, sekarang gemetar dan gelisah dan suaranya sedikit bergetar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.